Masjid yang cukup terkenal dan bersejarah di kota Surakarta. Keberadaan masjid ini menjadi bukti bahwa masyarakat Kauman dulunya adalah abdi dalam pametakan atau ulama. Lokasinya yang dekat dengan kampung Kauman menjadikan mobilitas masyarakat Kauman lebih mudah untuk melaksanakan ibadah. Nah, mau tahu gimana pesona Masjid Agung Kauman ini? Ikutin aku terus ya. Kampung Kauman dikenal sebagai pusat produksi dan perdagangan batik, berlokasi di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Sejak keberadaan Keraton Surakarta, Kauman tidak bisa dilepaskan dari bingkai sistem sosial keraton. Awal mulanya, masyarakat Kauman bermata pencaharian sebagai salah satu abdi dalam, yaitu abdi dalam pametakan atau ulama. Para abdi dalam mendapat jaminan hidup dari keraton. Akan tetapi, keahlian membatik yang diajarkan oleh pihak keraton merangsang tumbuhnya iklim wirausaha di Kauman. Perubahan teknologi yang dilakukan oleh kaum kolonial mempengaruhi perkembangan dalam bentuk perdagangan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, pihak keraton tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan abdi dalam. Batik menjadi alternatif mata pencaharian bagi abdi dalam pametakan. Dengan menerapkan pola pembagian kerja, menempatkan para suami pada tempat-tempat publik untuk mengajar atau memberi materi keagamaan. Sementara para istri mengisi waktunya dengan memproduksi batik. Keterampilan membatik semakin berkembang. Sebagian besar warga Kauman, terutama para istri abdi dalam, mampu memproduksi batik dalam jumlah besar yang kemudian dikomersilkan. Batik Gunawan Setiawan adalah salah satu rumah produksi batik tulis yang masih bertahan di Kampung Wisata Batik Kauman. Mau tahu gimana proses produksi batik di Batik Gunawan Setiawan? Ikuti terus. Mari silakan Kak, sebelah sini. Ya. Oh, di sini ada untuk melihat proses produksinya bisa, Mbak? Bisa Kak. Iya. Nanti boleh lihat? Jadi monggo silakan. Urut-urutannya kalau batik tulis itu dari awal hingga proses hingga jadi itu seperti apa, Mbak? Kalau pertama kita namanya itu pola dulu. Nah, dia pakai pensil. Jadi di kain mori putih, nanti kita pola pakai pensil. Terus nanti yang pertama nanti proses ngengreng. Jadi setelah tahapan pola pakai pensil, kemudian di malam yang pertama itu namanya ngengreng. Jadi bisa dilihat detail, dia ngikutin polanya yang dari pensil itu. Cuman nanti kalau isen-isennya, jadi dalemannya seperti ini. Nah, itu biasanya nanti kreasi dari pembatik satu-satu. Jadi makanya kalau batik tulis antara kain satu dengan kain yang lain beda. Oke, setelah itu nanti masuk ke tahap pewarnaan. Nanti ada lanjutan malam lagi yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nanti udah selesai kita lorot di air panas. Nah, kemudian udah jadi. Kalau misalkan nanti mau ditambah dengan warna sogan, karena kita memang batik Solo, dia pakai warna sogan. Coklat gitu ya, Mbak? Iya.
Perkembangan batik Kauman bukanlah sekedar batik sebagai barang dagangan atau produk industri. Namun, batik Kauman ialah batik pakem yang bercita rasa seni sangat tinggi. Batik pakem adalah motif batik klasik yang memiliki makna dan filosofi pada setiap motifnya. Saat ini di Kampung Kauman menjadi tempat wisata yang masih mempertahankan budaya, yaitu dikenal sebagai wisata Kampung Batik Kauman. Ada beberapa produsen batik yang masih bertahan hingga saat ini. Di antaranya Batik Gunawan Setiawan, Batik Domas, Batik Sekar Tanjung, Butik Pudak Mekar, serta Batik Soga. Meskipun tidak seperti zaman dahulu, di mana hampir 90% masyarakat Kampung Kauman menjadi produsen batik. Akan tetapi, Kauman tetap dikenal sebagai kampung batik hingga saat ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kampung Wisata Batik Kauman. Saya Anisara Putri Bidari. Sampai jumpa di cerita budaya desaku selanjutnya. Dadah!